Pendengar, hari Jumat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia, umat muslim merayakan hari Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Masyarakat tahu secara umum bahwa umat muslim menyembelih sapi di Indonesia dan mungkin juga unta di Arab. Tetapi di kota Kudus, Jawa Tengah, mayoritas masyarakat justru menyembelih kerbau. Ternyata ini memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi ketika itu, karena Sunan Kudus memerintahkan warga setempat untuk menyembelih kerbau sebagai penghormatan terhadap umat Hindu yang menempatkan sapi sebagai hewan suci bagi mereka. Saya mengontak Pak Nur Said, dosen dan peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kudus untuk berbincang soal ini. Dan berikut Pak Nur Said. Pak Nur, ini menarik karena isu toleransi sebenarnya mengemuka di Indonesia. Lalu kebetulan akhir pekan ini akan ada Hari Raya Kurban. Sepertinya cerita yang di Kudus ini menarik soal tradisi atau pilihan masyarakat untuk berkurban kerbau. Bagaimana sebenarnya tradisi ini bermula, Pak Said? Ya, kalau dilihat dari latar sejarahnya ya, dan ini juga sudah begitu membumi dalam masyarakat Kudus. Memang ini tidak lepas dari warisan kecerdasan budaya dan kesadaran budaya yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kudus ketika menyampaikan Islam atau ketika mentransformasikan masyarakat saat itu yang masyarakat Kudus dikenal mayoritas Hindu ya. Lalu kemudian dalam tradisi Hindu itu binatang sapi itu kan biasanya disakralkan, dikenal sebagai salah satu kendaraan dewa-dewa tertentu yang dimiliki oleh Hindu. Tapi itu sebenarnya kan halal dalam syariat Islam itu. Tapi karena pertimbangan melihat konteks masyarakat Kudus, itulah kemudian Kanjeng Sunan Kudus itu memberikan himbauan agar menyembelihnya kerbau yang itu lebih netral, tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual atau tradisi agama lain. Jadi sebenarnya itu ada semangatnya adalah semangat, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah tepo sliro, Pak. Tepo sliro adalah kesadaran empati antar umat beragama, atau bahasa sekarang yang populer adalah kesadaran toleransi yang tinggi itu. Jadi menyampaikan Islam tapi dengan tidak menyakiti atau tidak menyinggung umat agama lain. Ini menjadi menarik ketika kita saat ini kan dihadapkan dalam berbagai pola-pola dakwah yang cenderung radikal, cenderung penuh dengan kekerasan. Nah, pola-pola itu sebenarnya Kanjeng Sunan Kudus yang disampaikan dalam dakwah-dakwahnya itu bisa menjadi teladan. Saya kira itu Pak yang utama itu ya. Kalau ditarik ke masa kini, Kudus kan boleh dikata mayoritas sudah Muslim begitu ya? Betul. Apa kemudian relevansi ajaran atau anutan dari Sunan Kudus ini dalam situasi di mana umat atau Muslim sudah menjadi mayoritas di Kudus, sedangkan umat Hindunya mungkin sudah berkurang drastis di sana? Ya, sebenarnya ini sangat kontekstual dan relevan sekali, terutama ketika dihadapkan pada pola-pola kehidupan keberagamaan akhir-akhir ini yang cenderung formalis, cenderung ekspresif, cenderung simbolik gitu kan. Tapi kan Islam Kudus kan tidak seperti itu, tapi substantif gitu. Jadi bagaimana Islam itu disampaikan dengan penuh nilai-nilai substansial, nilai Islam itu. Jadi bungkusnya bisa saja terbentuk dalam berbagai akar budaya yang berbeda-beda gitu. Tapi substansinya sebenarnya adalah nilai-nilai ajaran Islam. Maka ketika bicara tentang kehidupan keberagamaan akhir-akhir ini, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kudus itu adalah cara yang dirindukan dalam kehidupan umat keberagamaan terkini gitu. Apakah masih dipatuhi secara baik oleh masyarakat Kudus sampai sekarang atau dalam katakanlah beberapa tahun atau dekade terakhir sudah ada juga yang berkurban sapi di sana? Ya, dalam konteks pergeseran budaya itu memang selalu ada ya. Dan memang mayoritas umat Islam Kudus masih memegang teguh itu. Tapi bukan berarti itu sebagai satu bentuk bahwa korban itu harus dengan kerbau gitu. Tapi kesadaran itu hanya sebagai satu bentuk apresiasi terhadap cara Sunan Kudus sebagai figur umat Islam di Kudus dan sekitarnya ketika menyampaikan dakwah Islam dengan kerbau itu. Tapi di kalangan terdidik itu sebagian sudah mulai ada yang menyembelih sapi, tapi hanya satu dua kasus. Itu sebenarnya tidak masalah bagi saya, karena substansinya kan bukan menyembelih kerbau itu sendiri atau menyembelih sapi. Tapi substansinya sesungguhnya adalah bagaimana menyampaikan Islam itu dengan tepo siro,
dengan rahmatan lil alamin itu, dengan toleransi. Dalam kondisi Indonesia kekinian, Pak Nur Said, apa yang bisa dipelajari masyarakat secara umum dari masyarakat Kudus terkait tradisi ini? Ya, ini masyarakat secara nasional ya, mungkin bahkan internasional perlu belajar dengan pola-pola bagaimana kita menampilkan Islam itu secara elegan dan secara harmoni itu, dan secara toleran juga. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau jujur, di Indonesia ini kan kaya dengan kearifan lokal, kaya dengan kekayaan budaya, bahkan budaya lintas agama yang sangat toleran itu sangat kaya sekali. Cuman terkadang orang kemudian melupakan model kultural, model sosial seperti itu, karena orang mulai lupa akan sejarah, orang mulai tuna budaya. Jadi kesadaran akan pentingnya mempelajari model kultural itu semakin kurang begitu tinggi gitu. Sehingga yang terjadi adalah ketika mau bicara tentang pendidikan karakter sekalipun, kita ini kebijakan kementerian itu kan sedang rame-ramenya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bagi saya tidak akan berhasil tanpa dilandasi dengan kesadaran budaya dan kecerdasan budaya. Dan itu harus melekat dalam dunia pendidikan kita. Tidak bisa pendidikan karakter kemudian dibatasi hanya semacam mata pelajaran. Ini gagal paham terhadap apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kan sudah memberikan sebuah peringatan. Pendidikan karakter itu ada 3 poin. Ini hubungannya dengan nilai-nilai toleransi ya. Jadi ya, tringo ada ngerti itu apa itu toleransi. Termasuk harus ngerti, untuk bisa mengerti itu bisa dengan belajar sejarah masa lalu. Dan juga harus, kedua itu adalah harus ngeroso. Ngeroso itu bagaimana pendidikan karakter itu juga penuh harus dilalui dengan kesadaran rasa, dengan hati nurani. Maka bagaimana ketika menyadari pentingnya ketika Sunan Kudus menyampaikan pesan kurban dengan kerbau, itu sebenarnya kan ada tenggang rasa yang begitu tinggi gitu. Lalu baru ngelakoni, yang ketiga ngelakoni. Kalau teorinya Likona itu ada knowing, feeling, dan acting. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara atau paling kita sudah menemukan itu jauh sebelum Likona itu. Ngerti, ngerasa, dan ngelakoni itu. Dan itu terkadang dilupakan oleh para praktisi pendidikan kita, sehingga kebijakan dengan karakter terkadang malah kontraproduktif, sehingga banyak demonstrasi seperti full day school yang akhir-akhir ini lagi ramai itu. Jadi kita tidak bisa hanya belajar tradisi sebagai bentuknya saja, tapi juga nilai-nilai yang ada di belakangnya. Nah, betul. Justru yang penting itu sistem nilai di balik tradisi itu. Di balik sejarah itu ada sistem nilai. Di balik tradisi ada sistem nilai, ada falsafah hidup di situ. Jadi kesadaran falsafah Nusantara perlu kita gali kembali. Jadi sebenarnya di berbagai daerah itu kaya sekali kita. Kalau mau jujur, menemukan falsafah hidup di Nusantara ini kaya sekali. Hampir setiap daerah itu ada. Cuman terkadang kita belum menggali secara serius. Pendengar yang budiman, Pak Nur Said dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kudus, Jawa Tengah, berbicara mengenai tradisi menyembelih kerbau pada Hari Raya Kurban di Kota Kudus, Jawa Tengah sebagai bentuk toleransi terhadap umat Hindu di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. SBS Radio.